Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, NPM 361924004, mata kuliah Ornitologi dan Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung-burung di Taman Nasional Matalawa. Taman Nasional Matalawa Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas dengan tingkat keunikan ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas avifauna, Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana bagian wilayahnya terdapat hamparan padang savana yang cukup luas atau padang yang diapit oleh tutupan hutan. Padang savana di Taman Nasional Matalawa dibedakan atas dua tipe, yaitu savana derivatif dan savana klimaks iklim. Savana derivatif yaitu savana yang terbentuk karena proses konveksi lahan hutan. Oleh karena itu, savana tipe ini bisa terdapat di daerah beriklim basah. Sedangkan savana klimaks iklim adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa baik dari golongan mamalia maupun apes. Habitat tersebut mampu mendukung berkembangbiakan beberapa jenis burung. Jenis satwa selain mamalia pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Ritual merapu bentuk kearifan lokal. Pada umumnya, jenis flora dan fauna ini diasosiasikan dengan masyarakat adat atau lokal di suatu wilayah. Di daerah Sumba Timur misalnya, banyak ditemukan penggunaan hewan seperti kuda dan burung dalam pembuatan kain tradisional, tarian, dan cerita rakyat. Pengetahuan mengenai spesies kunci budaya menjadi sangat penting dalam hal konservasi, dikarenakan keberadaan hutan dalam kawasan konservasi merupakan habitat utama bagi spesies tersebut untuk berkembang biak. Kebudayaan masyarakat lokal Sumba pada dasarnya adalah manifestasi dari kepercayaan asli dari masyarakat Sumba, yaitu Marapu. Ajaran Marapu secara garis besar mempercayai adanya hubungan yang sangat erat antara manusia yang tinggal di muka bumi dengan yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal ini dipercaya sebagai perantara doa dan permohonan kepada Sang Pencipta. Ajaran Marapu juga menjelaskan hubungan keselarasan antara manusia dengan alam. Hal ini dapat terlihat dari berbagai macam upacara adat yang ada serta aturan-aturan yang terdapat dalam bentuk pantun dan syair adat. 19 famili burung yang ada di Sumba. 1. Famili Achiptridae, 2. Famili Archedinidae, 3. Famili Anatidae, 4. Famili Ardeidae, 5. Famili Buceratidae, 6. Famili Cacatudae atau Spitacidae, 7. Famili Catrimurgidae, 8. Famili Columbidae, 9. Famili Cuculidae, 10. Famili Falcodinidae, 11. Famili Meliphagidae, 12. Famili Meropidae, 13. Famili Phasasianidae, 14. Famili Pitidae, 15. Famili Piscidae, 16. Famili Radilidae, 17. Famili Scolopacidae, 18. Famili Strigae, 19. Famili Gasterophidae,
Estrelidae, dan Ciccididae. Nah, di sini saya akan menjelaskan famili Achiptidae. Diidentifikasi oleh masyarakat Sumba Timur sebagai elang yang memiliki leher berwarna putih bersih. Sedangkan Mbak Ku menjelaskan jenis burung elang yang banyak terlihat di dekat pantai dengan ukuran badan yang lebih besar dari ikitu dan berwarna coklat gelap. 2. Famili Alcedinidae. Di Pulau Sumba sendiri dikenal beberapa jenis burung raja udang, di antaranya cekakak Australia, cekakak kalong coklat, cekakak sungai, raja udang Eurasia, dan raja udang merah api. Masyarakat Sumba di keenam Kabibu menyebut kesemua jenis tersebut sebagai kahihu. Yang ketiga, famili Anatidae. Dalam bahasa Hindi, Lewa, Canberra, dan Tidas, mereka mengelompokkan jenis bebek dalam satu nama saja dan tidak mempunyai istilah lain untuk jenis-jenis yang berbeda. 4. Famili Agdeidae. Di Sumba Timur merujuk pada pemilik kuntul-kuntulan seperti kuntul kerbau, kuntul kecil, kuntul perak, dan kuntul besar. Jenis burung ini dapat dengan mudah terlihat di daerah persawahan di sekitar Canberra dan Lewa. Masyarakat suku Tidas dalam budaya Makapu mengenal istilah Nggaha Riangu yang artinya berkumpul dan tentram, yang mana disimbolkan dengan bentuk gambar burung kuntul. 5. Famili Buceratidae. Jenis burung yang menjadi lambang bagi Taman Nasional Manupeu Tanah Daru sebelum digabung dengan Taman Nasional Laiwangi Wangameti pada tahun 2016, yaitu Julang Sumba. 6. Famili Cacaoidae atau Spicatidae. Kakak adalah bahasa Sumba Timur yang berarti burung kakak tua, jambul jingga. Jenis burung peruh bengkok ini merupakan jenis burung endemik dan plak spesies bagi Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wangameti. Yang ketujuh, famili Caprimulgidae. Burung cabak dikenal dalam bahasa Sumba dengan istilah manjawai. Jenis burung ini sering dikaitkan dengan arwah nenek moyang dikarenakan karakteristiknya yang memiliki kaki pendek, sehingga sering disalahartikan sebagai burung sakti yang tidak memiliki kaki tetapi memiliki kemampuan untuk terbang. 8. Famili Columbidae. Rawa dalam bahasa Sumba berarti pegam atau merpati. Orang Sumba Timur telah mampu mengidentifikasi beberapa jenis pegam, di antaranya pegam hijau dikenal dengan istilah rawa kamukumu punai Sunda, yang merupakan salah satu jenis burung endemik di Pulau Sumba yang dikenal dengan istilah rawa karokok. Sedangkan rawa tanah dalam budaya Sumba merujuk pada jenis Calcoplas indica. 9. Famili Cuculidae. Kutuk merupakan istilah dalam bahasa Sumba Timur untuk menyebut burung yang dikenal secara umum dengan nama bubut alang-alang. 10. Famili Caldanidae. Istilah lokal tariku merujuk pada jenis alap-alap kawah yang memiliki ciri-ciri yaitu berukuran sama dengan bakku atau elang bondol dengan ukuran kaki yang lebih besar. 11. Famili Meliphagidae. Koka merupakan istilah dalam bahasa Sumba Timur untuk burung yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Cikukua tanduk. 12. Famili Meropidae.
Istilah kapiru dalam bahasa Sumba Timur dikenal dengan nama umum untuk jenis krik-krik Australia. Jenis ini banyak terlihat di dataran rendah sepanjang garis pantai Sumba Timur. Jenis burung ini berkembang biak di Australia pada musim dingin dan bermigrasi ke wilayah timur Indonesia termasuk Pulau Sumba. 13. Famili Phasianidae. Poa atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai burung puyuh oleh masyarakat Sumba Timur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Poa manu yang memiliki ukuran lebih besar dan Poandau yang berukuran lebih kecil dan merupakan jenis endemik di Pulau Sumba. 14. Famili Pithidae. Bunyi kakakau yang keluar dari nyanyian jenis burung yang sering terlihat di lantai hutan dan kemudian oleh masyarakat suku Tidas. Burung tersebut dinamakan berdasarkan suaranya, yaitu parapau atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan burung pauk laus. 15. Famili Spitaculidae. Kakiku merupakan istilah lokal bagi masyarakat Sumba Timur untuk menyebut burung jenis bayang. Jenis burung ini memiliki warna yang dengan perbedaan mencolok antara kelamin jantan dan kelamin betina, yang dimana masyarakat Sumba Timur dengan menggunakan bahasa lokalnya membedakan nama bagi burung bayang tersebut berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan warna. 16. Famili Calidae. Mabihu atau disebut dengan mabihi oleh suku Kambere merujuk pada jenis burung yang sering terlihat di areal persawahan atau dikenal dengan istilah burung mandak dalam bahasa umum di Indonesia. 17. Famili Scolopacidae. Istilah pipi hanya dikenal dalam bahasa lokal oleh suku Rindi dan tidak dikenal oleh suku Tidas, di mana kedua suku ini sama-sama menempati wilayah selatan Sumba Timur di daerah Kaingkareha. Masyarakat Rindi mengenal pipi sebagai istilah untuk burung jenis sandpiper. 18. Famili Strigidae. Wangi merujuk pada penamaan burung hantu atau serak bagi masyarakat di wilayah Sumba Timur. Ada 3 jenis burung hantu di Pulau Sumba, akan tetapi masyarakat Sumba hanya mengenal istilah wangi saja bagi ketiga jenis burung hantu tersebut, tanpa membeda-bedakan penamaan pada setiap jenis yang sudah dikenal secara umum oleh dunia internasional. 19. Famili Zostriopidae, Estrelidae, dan Cidaididae. Istilah manjilu dalam bahasa lokal Sumba Timur di wilayah Tabundung merujuk pada semua jenis burung-burung yang berukuran sangat kecil seperti burung pipit, gelatik, cabai gunung, dan kacamata, di mana semua jenis burung tersebut masuk ke dalam beberapa famili seperti Zostriopidae, Estrelidae, dan Cicaidae. Di sini saya akan mendeskripsikan jenis burung yang ada di Sumba. Cikalang kecil. Cikalang kecil, ada 2 cikalang yang terdapat di wilayah pantai Sumba, yaitu cikalang besar dan cikalang kecil. Namun yang sering dijumpai adalah jenis yang kecil. Ukurannya tubuhnya kecil, ada bercak putih pada bagian bawah yang berbentuk cekung. Cikalang besar dan kecil sama-sama memiliki kantong paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Becuk padi belang.
Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya, pecuk hidupnya, soliter, dan atau dalam kelompok kecil saja seperti kolam, saluran air, muara, laguna, dan pantai untuk mencari mangsa yang berupa ikan, serangga, dan hewan perairan lainnya. Dijumpai di pantai Lokolisi, kawasan hutan Manipeo, Tanah Daru. Cangak merah. Burung cangak merah perawakan yang tinggi dengan leher yang panjang dan lengkung, serta ornamen berbulu tembeluk yang panjang bergerai, memiliki bentang sayap yang lebar. Bisa dijumpai di sekitar kawasan Taman Nasional yakni Malinesis. Sering dijumpai di perairan daratan rendah. Kesehariannya lebih sering dilakukan di sekitar sungai atau sawah dan juga kolam untuk mencari makan. Burung kuntul karang atau kuntul Australia memiliki iris mata dan kaki yang panjang berwarna kuning. Pada masa berkembang biak, bulunya berwarna merah, kecoklatan, atau merah tembaga di leher dan di dada. Sulit untuk menjumpai burung ini karena menetap di suatu tempat hanya sebagai pengunjung yang tidak teratur waktunya, selalu berpindah-pindah dari perairan dangkal ke perairan dangkal lainnya. Cangak atau kuntul Australia. Kuntul karang. Bunga kuntul karang perilaku hariannya mencari makan lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Sering dilakukan saat air laut sedang surut karena banyak ikan kecil dan binatang laut yang terjebak di dalam lekukan karang. Mengalami dua fase warna bulu kontras, yakni abu-abu gelap yang lebih umum, fase warna putih saat musim berkembang biak. Tubuhnya lebih besar daripada kuntul kerbau. Kepala lebih langsing serta leher yang panjang. Berbeda dengan kuntul lainnya, tungkainya kehijauan dan tubuhnya relatif pendek dengan paruh berwarna pucat, sehingga spesies yang sering dijumpai di sepanjang pantai kawasan Taman Nasional. Cangak atau kuntul Australia memiliki iris mata dan kaki panjang berwarna kuning. Pada masa berkembang biak, bulunya berwarna merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada. Sulit untuk menjumpai burung ini karena bukan penetap di suatu tempat, hanya sebagai pengunjung yang tidak teratur waktunya, selalu berpindah-pindah dari perairan dangkal ke perairan dangkal lainnya. Kuntul kerbau. Seperti namanya, kuntul mencerminkan kedekatannya dengan mamalia-mamalia besar, khususnya kerbau. Keduanya sama-sama menyukai tempat perairan dangkal seperti sawah dan rawa untuk tempat mencari makan. Makanan kuntul tidak hanya ikan dan binatang, tetapi juga lalat dan serangga kecil yang berada di sekitarnya atau menempel pada tubuh kerbau. Keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Blackhawk sawah. Sawah merupakan tempat favoritnya. Perjumpaannya terjadi pada sore hari
Di areal persawahan, individu yang teramati bervariasi dari yang soliter hingga bergabung dalam berbentuk kecil, menjaga jarak dengan manusia, bulu kepala dengan tubuh, dominan putih dan coklat bercoret. Fase berkembang biak menjadi kuning, tua pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut bawah dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret, bukan jenis migran. Elang tiram, burung raptor migran yang secara teratur mengunjungi Sumba, seringkali melakukan manuver-manuver yang hebat. Di atas perutnya yang putih bersih seperti memakai kalung, yang kepalanya terdapat jambul pendek dan bisa ditegakkan. Baja Pasifik, raptor diurnal atau yang sering lebih aktif di siang hari, di Sumba seringkali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tajuknya. Suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih, dan iris matanya atau palang melintang berwarna coklat tua. Matanya kuning keemasan. Mangsa favoritnya beberapa jenis serangga, kumbang, belalang, dan ulat. Juga memangsa katak pohon, katak yang ada di sungai, burung, dan buah-buahan kecil. Sikep madu Asia, raptor yang menetap dan migrasi, sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Terbang berputar dan jarang terlihat bertengger. Warna bulu hitam dan kepala relatif kecil. Saat terbang, bulu bagian bawah terlihat lebih terang dan ekornya terdapat garis-garis hitam. Elang tikus, buruan utamanya yaitu tikus, namun juga memangsa kadal, ular, serta anak burung lainnya. Sering terlihat tengik di tajuk pohon. Warna tubuh putih dan punggungnya abu-abu hitam. Terbang dengan gaya hovering, ujung sayapnya terlihat hitam dan matanya merah tajam. Elang paria memiliki ekor berbentuk V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Sering terlihat terbang meluncur mencari mangsa berupa tikus, ulat, kadang, serangga, dan burung-burung kecil. Jenis yang rutin bermigrasi terutama pada saat musim dingin. Elang bondol ditemukan di habitat hutan, ladang, padang, lahan budidaya, sampai pemukiman penduduk. Anak ayam yang berkeliaran seringkali menjadi incarannya. Kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat mencari dan berwarna hitam warna bulu saat remaja, berbeda dengan dewasa, sehingga seringkali menyebabkan kesalahan saat teridentifikasi. Elang laut perut putih seringkali terlihat sangat tegap bertengger pada pohon di pinggiran perairan. Sarangnya terbuat dari ranting yang berlapis dedaunan dan diletakkan pada pohon tinggi untuk digunakan setiap tahun. Memiliki kepakan sayap yang pelan sehingga kuat dan mampu menangkap ikan pada permukaan laut dengan manuver yang menakjubkan. Warna perutnya putih dan ekornya menyerupai biji. Pada fase remaja, warna bulunya coklat pucat menjadi putih pada saat dewasa.
Elang ular pendek. Kaki dan paruhnya sangat kuat, cagar yang tajam dan tatapan mata yang tajam. Mangsa utamanya adalah ular. Saat terbang, tubuhnya terlihat kokoh dengan kepala yang cukup besar. Warna bulu pada bagian bawah tubuh warna coklat terang dengan palang hitam. Ekor bergaris sama hingga 4 garis. Bagian dada sampai perut terdapat garis-garis melintang yang samar. Mampu terbang hovering seperti elang tikus. Selain ular, ia juga memakan reptil lainnya. Elang rawa tutul lebih besar dari elang bondol tapi lebih kecil dari elang laut perut putih. Jantan lebih kecil dari betina. Tubuh tampak tegap dan kakinya panjang dan ramping pada saat bertengger. Tubuh bagian bawah berwarna abu-abu, kebiruan, dan merah karat dengan totol-totol putih. Mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon dan lahan pertanian. Elang alap coklat berukuran sedang, lebih kecil dari elang bondol dan lebih besar dari alap-alap sapi. Sering terlihat terbang di antara tajuk-tajuk pohon, terkadang hinggap di pohon gugup daunnya. Kepala berwarna abu-abu dan tengkuk leher belakang berwarna merah karat. Sayap atas berwarna abu-abu dan perut putih dengan palang coklat kemerahan. Alap-alap sapi. Tikus dan beberapa serangga menjadi mangsanya pada saat terjadi kebakaran di padang. Pernah terlihat menyerang elang laut perut putih. Punggung berwarna coklat dengan garis-garis hitam, sayapnya berwarna putih dan bertotal hitam. Ekornya putih keabu-abuan dengan ujungnya berpalang hitam. Sering hinggap di pucuk-pucuk pohon dan ranting kering. Alap-alap kawah. Ciri khasnya warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar dari jantan. Belibis kembang. Paling susah untuk dijumpai. Mudah dibedakan dengan itik benjot dan itik alis karena leher belibis relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya walaupun sedang tertutup. Makanannya berupa rumputan, tumbuhan air, serangga, dan hewan-hewan kecil lainnya. Itik benjut. Susah, gampang untuk dijumpai. Jantan mudah dikenali dengan cara melihat tonjolan di kepalanya. Mencari makan berupa serangga kecil atau invertebrata lainnya. Itik alis. Saat berdiri atau berenang, itik alis dikenali dengan badannya yang coklat, kehitaman, dan alisnya yang putih. Bagian sayap terdapat warna hijau tua. Sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hijau. Jelas terlihat saat terbang. Gosong kaki merah. Memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi dan sore hari. Jika merasa terganggu, ia akan terbang pendek menuju dahan pohon yang lain. Puyuh coklat. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang jarak pendek. Ayam hutan hijau. Sulit dijumpai dalam waktu yang lama, larinya sangat cepat dan terbang menghindar ketika berpapasan dengan manusia. Cirinya jangkirnya cenderung yang mulus, tidak bergerigi, dan berwarna keunguan.
gemak totol. Ukuran dan warna tubuhnya yang bisa menyelinap tanpa membuat dihampakan alang-alang. Tidak terjadi perubahan warna bulu signifikan selama pertumbuhan menuju dewasa. Hanya saja iris mata pada remaja berwarna gelap, sedangkan ketika dewasa berwarna putih. Tikusan ceruling dijumpai saat asik tidur bertengger pada ranting pohon kecil di pinggir sungai, termasuk omnivora. Pencarian makan dilakukan pada pagi hari dengan mengendap-endap di sepanjang aliran sungai, sedangkan pada malam harinya ada masa tidur yang dikenal sebagai pengembara. Karyopadi ketika merasa terganggu akan berlari. Jarak terbangnya pendek, memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor, sementara kepala, leher sampai perut berwarna putih. Paruhnya berwarna hijau pucat, sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Cerek pasir besar. Gerakannya gesit, tungkai kakinya lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan trinil pantai. Gajahan kecil, ukuran tubuhnya relatif kecil dibandingkan jenis lainnya. Aktivitasnya riang, berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil. Trinil pantai. Makanan favoritnya yaitu crustacea, serangga, dan invertebrata yang kecil tersedia di pantai dan persawahan. Postur tubuhnya lebih kecil dari gajahan dan paruhnya lebih pendek serta tidak melengkung dibandingkan gajahan. Kakinya lebih pendek dari cerek. Dara laut jambul bisa berubah warna dari hitam pada musim panas menjadi berbintik putih pada saat peralihan musim dingin, dan terakhir bintik abu-abu pada musim dingin. Punai Sumba salah satu jenis endemik Sumba. Punggung jantan berwarna merah manggis, betina berwarna hijau daun. Sering terlihat berkelompok saat mencari makan dan bertengger di pohon tidur pada siang menjelang petang, memakan biji-bijian. Walik rawamanu salah satu jenis endemik Sumba yang cantik. Warna merah di tengkuk atas leher tampak menonjol di antaranya di kepala yang putih krim, leher dan dadanya merah jambu pucat, dan punggung serta perutnya gelap, suka menempati tajuk pohon yang tinggi. Walik kembang. Kepalanya berwarna putih, tengkuk berwarna hitam menandai jantan. Betina seluruh tubuhnya berwarna hijau. Ekornya berwarna merah, lembayung, dan perut bawah kekuningan. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti biji beringin. Pegam hijau. Saat bertengger, ia mengeluarkan suara derukan yang menggema cukup keras dan dalam. Seringkali terbang menukik saat hendak bertengger. Terbang berkelompok 2-6 ekor. Suka memakan buah beringin dan buah kekala. Merpati hutan melatik.
Bikin lakunya sering bertengger pada dahan pohon di pinggir dan jalan akses menuju Mondolambi. Peka terhadap pergerakan, hidup sendirian atau dalam kelompok kecil dan tidak menetap. Makanannya berupa buahan-buahan kecil dan biji-bijian. Uncal buau. Iris lingkaran dalam mata berwarna kebiruan. Jantan dan betina pun hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika mengkilap maka itu jantan. Suaranya kerap kali terdengar, namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Uncal kuran. Berukuran sedang atau 30 cm dengan warna badan coklat, kemerahan dan ekornya panjang. Punggung dan sayap lebih gelap dibandingkan warna perut dan dada. Pemakan biji dan buah. Tekukuk biasa, sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan di jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Badannya berwarna coklat kemerahan jambu dan ekor yang panjang berwarna putih di tepinya. Perkutut loreng. Loreng yang terdapat pada leher sampai dada, punggung dan sayap berwarna coklat. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning, mencari makan berupa biji-bijian yang ditemukan di tanah. Delimukan zamrud. Melesat cepat seolah berburu mengejar sesuatu. Gerakannya gesit. Meski terbangnya cepat, sayapnya yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Burung pemakan biji sering ditemui di permukaan tanah. Junai emas. Burung terektiral dan bersarang di atas pohon dengan bentuk sarang yang kurang beraturan, hanya tersusun di ranting-ranting saja. Makanannya selain buah dan biji-bijian, dia juga sering memakan hewan atau serangga kecil. Pekici oranye. Nyanyiannya di pagi hari menyemarakan suasana hutan. Jika sedang nyaring, saling bersahutan satu sama lain. Mudah dikenali saat terbang dari warna kuning ke oranye di dada dan sayap bawah, kontras dengan badannya yang hijau. Suasana hutan yang redup selain pemakan biji-bijian juga sering terlihat menghisap bunga pohon nara dan karunding. Kakak tua jambul kuning. Jenis endemik Sumba, jambul ganja menjadi pembeda utama dari jenis kakak tua lainnya. Jantan memiliki iris mata hitam dan betina berwarna merah. Suaranya keras seperti berteriak. Makanannya buah-buahan. Nuri bayan. Termasuk dimorfisme seksual, artinya memiliki perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama, menggunakan lubang pohon sebagai sarang. Nuri pipi merah, berukuran kecil 21-30 cm. Suaranya yang melingking sehingga keberadaannya dapat diketahui. Tubuhnya hijau, hanya bagian kepalanya saja yang berwarna merah dan sedikit biru di leher. Betet kepala paruh besar. Paruhnya merah dan besar. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning. Suara yang keras dan kasar. Siang hari sering terlihat sendiri baik saat makan atau mencari sarang. Wiwik unjuing. Kicauan yang khas, panjang dan berulang-ulang menandakan kehadirannya. Tubuh bagian bawah berwarna
Mata punggung, sayap, dan ekor coklat keabu-abuan. Kepalanya keabu-abu dengan iris coklat dan lingkar mata kuning. Kedasi emas. Makanannya ulat daun, kumbang, semut, dan lalat buah. Kebiasaan sehari-hari suka bersembunyi di pohon gindang, di kawasan terbuka, dan paling aneh menaruh telurnya pada sarang burung lain untuk dirami oleh indukan burung lainnya. Turuk Australia, jenis seksual dimorfisme, artinya antara jantan dan betina, memiliki pewarna bulu yang berbeda dan sangat mencolok. Burung jantan sangat sulit dibedakan dengan pejantan turuk Asia. Betina jenis ini memiliki tudung berwarna hitam, adapun tudung kerabatnya tidak berwarna hitam. Kesehariannya aktif pada berbagai tipe habitat, dari hutan pesisir pantai, hutan sekunder, bahkan pekarangan daratan rendah. Caracal Australia berwarna hitam dominan putih agak keabu-abuan dari bulu kepala, leher, bentuk perut bagian bawah hingga ekor. Bulu sayapnya abu-abu dengan bercak hitam. Ciri khasnya iris, lingkaran mata, dan garis mata menuju hidung merah. Makanannya buah ara atau beringin, serangga, dan terkadang bangkai. Bubut alang-alang. Tubuhnya besar 30-38 cm, namun terbangnya tidak bisa jauh dan tinggi. Sayap berwarna coklat, kepala sampai ekornya berwarna hitam. Serak Jawa. Kaki yang kuat, cakar yang tajam, paruh kuat, mata dan pendengaran yang tajam. Aktif di siang hari, disebut raptor. Berbulu putih dari muka hingga perut, punggung dan sayapnya abu-abu. Dia mencari mangsa mengandalkan cara terbangnya tanpa suara dan pendengaran yang tajam. Serak Padang, jenis burung nokturnal yang terdapat di Pulau Sumba. Paling besar ukuran tubuhnya. Betina ukurannya lebih besar dan lebih berat daripada jantan. Cukup sulit membedakan dengan serak Jawa karena memiliki penampakan relatif sama. Bedanya sebagian bulu pada kepala dan punggung lebih gelap. Habitatnya di lubang pohon dan tidak terancam oleh keberadaan manusia. Pungguk Sumba, spesies baru yang ditemukan pada tahun 2002 oleh Jerry Olsen dan kawan-kawan. Berukuran kecil 23 cm, tenggorokan dan dada atas merah kerat bercoret gelap, dada bawah putih bercoret gelap, punggung dan sayap atas bergaris merah kerat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Habitatnya hutan primer dan sekunder. Memiliki mahkota berbintik dengan bagian bawah putih berpalang coklat. Sayap dan punggung berwarna lebih gelap dan iris berwarna coklat. Cabak maling. Iris matanya berwarna coklat dan kaki coklat keabu-abuan. Ciri khas yang membedakan dengan cabak kota adalah bercak putih mencolok pada dua pasang bulu ekor tertular. Siang hari hanya beristirahat pada lekukan tanah dan tidur di bawah pepohonan. Sarangnya berupa lekukan dangkal pada tanah atau rumput pendek. Walet sapi. Terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah, dan pemukiman. Memiliki punggung biru tua mengkilap dan perut bawah keputih-putihan. Membuat sarang di dalam goa atau pinggir tebing.
Sarang terbentuk mangkuk dan terbuat dari lumut. Raja udang akasia. Paruh panjang biasanya menginjak mangsa dari rak. Ranting yang menjeruk ke air memiliki punggung warna biru terang, sementara sayapnya biru gelap. Udang api. Warna bulunya indah, makanannya berupa ikan-ikan kecil. Saat remaja dadanya kuning, semburat jingga. Paruh saat dewasa berwarna jingga, saat remaja berwarna coklat gelap. Cekakak kalung coklat. Warna coklat melingkari kepalanya, di bawah pita coklat ada pita hitam. Makanannya cicak, kadal, dan jenis serangga lainnya. Habitatnya aliran sungai di hutan primat dan sekunder. Cekakak Australia. Dada sampai perutnya putih dan terdapat semburat warna coklat muda. Sering terlihat sendiri dan berpasangan di wilayah pinggiran sungai dan pinggiran pantai selatan Taman Nasional. Cekakak sungai. Mirip dengan cekakak Australia, yang membedakan warna perutnya lebih putih, bersih, dan tidak ada semburat coklat muda. Mahkota sayap punggung dan ekor biru kehijauan. Sering terlihat dan beraktivitas sendiri, tapi terkadang bersama 2-3 individu bertengger di pohon yang sama. Ciri-ciri laut. Dapat dijumpai dua jenis, baik secara soliter maupun bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Makanan kesukaannya lebah, akan tetapi saat mencari mangsa seringkali berbaur dengan kawanan walet untuk mencari serangga lain sebagai mangsanya. Krikik Australia sangat akrobatik dari posisi bertengger. Ia meluncur kemudian berputar, biasanya kembali ke tempat semula. Makanya lebah, tawon, capung, rayap kumbang, dan serangga. Ada garis hitam pada tenggorokan, tubuhnya berwarna kehijauan dan garis hitam melalui mata yang dibatasi oleh garis di atas dan di bawahnya. Ujung sayapnya berwarna jingga dan tunggirnya biru. Ekor hitam dengan perpanjangan ekor seperti kawat. Tiong lampu biasa dinamai dolar beat karena ada bercak bulat biru muda di ujung sayapnya. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan gelap. Paruhnya dan kakinya berwarna merah, pemakan serangga. Julang Sumba. Julang Sumba lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lainnya. Kepala dan leher jantan merah dekat kekuningan, pada betina berwarna hitam. Menetaskan telur di dalam lubang pohon. Sarangnya unik karena si betina harus masuk di dalamnya, dan khas pejantan mengirimkan makan setiap pagi. Sering terlihat pasangan. Pauk Laos. Bulunya berwarna-warni, suaranya terdengar menggema dari lantai rimba, termasuk burung yang pemalu. Pakannya berupa kumbang kecil, ulat, keong-keong kecil, jenis burung endemik di Indonesia. Beranjangan Jawa. Tempat hidupnya yaitu di padang alang-alang berwarna coklat dengan perut dan punggung bercorak dan bertotal lebih gelap. Saat terbang, bulu ekor luar yang putih akan terlihat. Sayapnya berwarna merah kakap, memiliki suara yang bagus. Layang-layang batu. Warna bulu bagian bawah tidak ada bercak loreng hitam dan ekornya lebih pendek serta ukuran tubuhnya lebih kecil. Layang-layang loreng.
Memiliki ciri khusus berupa coretan atau garis-garis warna hitam pada bulu perut dan dadanya. Apabila terbang sering melayang daripada mengepakkan sayapnya, sehingga ekornya terlihat seperti gunting yang terbuka. Kicuit batu. Dia terbang mengikuti aliran sungai dan berhenti di antara bebatuan. Memiliki sayap dan punggung warna abu-abu, bagian dada, perut, dan tunggir berwarna kuning. Apung tanah. Habitatnya padang alang-alang, termasuk omnivor, karena pakannya serangga kecil, biji-bijian, dan rumput. Rutin migrasi antara musim panas dan musim dingin. Kepudang sungu besar, warna abu-abu bersih, rapi, dan berpipi hitam. Kadang terlihat sedang memakan serangga kecil atau belalang yang ia temukan di dahan pohon. Kepudang sungu sumba memiliki tampilan berbeda dengan burung jantan dan dengan burung betina, sehingga mudah dibedakan antara keduanya. Bulu tubuh bagian bawah pada betina penuh dengan garis-garis hitam yang jelas, sedangkan jantan berwarna lebih gelap dan garis-garis hitam pada bulu tubuh bagian bawah. Hampir tidak kelihatan bulunya. Kapasan sayap putih. Jantan kadang-kadang dagunya berwarna kekuningan dan betina mempunyai pinjikan merah kerat pada bulu terbangnya. Mudah dijumpai di alam terbuka, makanannya serangga. Anis Nusa Tenggara. Jenis endemik Nusa Tenggara. Ukuran tubuhnya kecil namun dikombinasi warna bulunya sangat harmoni, termasuk burung yang gampang susah dijumpai. Cicak kureng timur dijumpai pada Ria Exeton atau peralihan dari hutan karya yang lebih terbuka seperti semak, sawah, padang, alang-alang. Ukurannya lebih besar. Cici padi sering dijumpai di area perbatasan kawasan hutan dengan padang alang-alang, semak belukar atau sawah, dan kebun. Ukuran dan penampakannya bertubuh kecil. Pakan utamanya adalah serangga kecil, terutama yang terdapat di sekitar habitatnya. Cikrak kutub. Iris mata coklat tua dan paruh terdiri dari dua warna, bagian atas coklat, bagian bawah kuning. Dijumpai di bawah tegakan hutan yang cukup rapat, termasuk burung migran musiman antar benua. Decu belang. Seksual dimorfisme juga terjadi pada decu, yakni si pejantan dominan hitam dan betina dominan coklat. Sikatan bubik memiliki pewarnaan cerah dan mencolok. Ciri utamanya warna lingkar matanya. Makanan kesukaannya serangga, kumbang, lebah, dan larva kunang-kunang. Sikatan coklat sumba. Bulu primer pada ujung sayapnya cenderung rata. Pakan kesukaannya serangga-serangga kecil, baik yang terdapat di pohon atau di lantai hutan. Sikatan sumba. Aktivitas harian terbang kecil pada ranting-ranting pohon di bawah tegakan. Habitatnya hutan primer dan sekunder dari daratan rendah sampai ketinggian 300 meter. Sikatan kepala abu. Suaranya cukup nyaring dan kontras dengan suasana hutan primer yang senyap.
Nusa Tenggara. Tempat bermainnya di sekitar semak atau di bawah tajuk pohon. Pejantan yang berbulu putih dan kepala hitam sedang menyirami telur dalam sarang. Betina yang bulunya berwarna coklat merah karat sedang mencari makanan. Mereka biasanya bergantian untuk menyirami sampai menetas. Kehicap kacamata. Penampakan burung ini seolah-olah sedang memakai kacamata atau topeng warna hitam. Sarangnya unik, berbentuk mangkok kecil yang tersusun atas kulit batang serta tumbuhan paku-pakuan dan jaring laba-laba. Sikatan paruh lebar. Memiliki paruh yang lebar sesuai namanya. Warna tubuhnya harmoni antara oranye, putih, dan abu kebiruan. Selain serangga, sering terlihat beraktivitas berkoloni. Kipasan arapura. Burungnya kecil 15-18 cm yang lincah menari-nari. Ekornya yang mengembang seperti kipas, sering terbang pendek dari ranting pohon ke pohon yang lainnya. Kancilan dada karat. Tubuh bagian bawah terlihat kuning keemasan apabila sedang bertengger di bawah tajuk yang tidak terlalu rapat dan yang terkena cahaya matahari. Mulai berkicau sebelum matahari terbit. Siang dan menjelang malam aktivitas harian sering dilakukan soliter dan terkadang dengan pasangan. Gelatik batu kelabu. Merupakan penetap tetapi memiliki penyebaran yang luas. Warnanya yang khas dan perilakunya yang lincah, aktif naik turun pada pohon untuk menangkap serangga sebagai mangsanya. Cabai gesit. Si mungil karena tubuhnya yang kecil tetapi gerakannya sangat gesit. Pewarnaannya tidak mencolok. Cabai sumba. Ciri khasnya warna merah pada tunggirnya. Iris matanya biru atau coklat. Aktivitas harian sangat lincah, seakan tidak pernah diam kecuali saat berjemur. Burung madu kelapa. Ketika terkena cahaya matahari, betina lebih sederhana, hanya dominan hijau kecoklatan pada tubuh bagian atas dan kuning kehijauan pada tubuh bagian bawah. Iris matanya merah, sangat vital, pakannya nektar bunga, serangga kecil, ulat laba-laba, dan buah-buahan. Burung madu sumba. Letak aksesoris kilap di bawah kepala dan leher. Suara halus, pelan, mendesis biasa. Sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Serangnya berbentuk memanjang ke bawah, terbuat dari ayaman rumput dan menggantung pada ranting mulai ketinggian sekitar 3 meter di atas permukaan tanah. Kacamata Wallacea. Ciri khasnya warna jingga di atas paruhnya. Aktivitas harian sering dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 individu. Makannya berupa buah-buahan kecil dan bunga-bungaan. Habitatnya hutan mangrove dan hutan daratan rendah. Kacamata limau. Memiliki lingkar mata berwarna putih sehingga tampak sejelas seolah memakai kacamata. Habitatnya tepi hutan perdu, hutan sekunder, hutan primer, dan hutan mangrove hingga perkarangan. Isap madu Australia. Individu yang dijumpai di Taman Nasional dominan coklat kehijauan. Paruhnya pendek dan tidak lengkung. Proporsi tubuhnya panjang, suaranya yang sangat nyaring bervariasi dengan sering terdengar di sepanjang hari. Mizomela sumba. Kombinasi warna tubuhnya tidak memiliki jenis lain di Sumba. Burung ini termasuk jenis tersendiri yang endemik di Sumba.
tua tanduk. Suaranya paling nyaring dan enak didengar ketika berada di dalam hutan. Beraktivitas secara soliter. Tajuk pohon tempat favoritnya untuk berjemur dan bernyanyi. Pipit benggala, jantan berwarna merah menyala dengan bintik-bintik putih sangat mencolong. Betina kelihatan lebih sederhana karena warnanya merah, hanya paruh iris dan tunggirnya. Habitatnya semak, tepi hutan, kebun, dan lahan pertanian. Pipit zebra, endemik Sumba, mudah dibedakan dengan pipit atau bondol yang lain karena warna bulunya yang khas tidak diserupai dengan warna bulu jenis yang lain. Sering bergerombol dalam koloni-koloni sepanjang hari, terutama ketika mencari makan. Bondol Jawa, warna tubuhnya sederhana. Paruh, mata, dan kaki pun berwarna serupa, yakni kehitaman. Sering berpasangan dengan koloni kecil. Pakannya terdiri dari biji-bijian baik yang masih di tangkainya atau sudah jatuh ke tanah. Habitatnya lahan pertanian, padang rumput, kebun, dan tepi hutan. Bondol taru, ciri khasnya coretan atau bercak halus berwarna coklat pada perut. Beraktivitas secara koloni, pakannya biji-bijian rumput atau semak dan serangga kecil. Habitatnya di area terbuka seperti lahan persawahan, sekitar perjalanan atau pemukiman. Bondol Peking, aktivitasnya dilakukan dalam koloni. Habitatnya semak terbuka, sawah, dan tempat terpendu tinggi atau padang rumput. Makanannya biji-bijian atau rumput. Bondol pancawarna, berbentuk gradasi pada warna dominan coklat hingga coklat kemerahan, keemasan coklat tua pada bulu bagian belakang dan warna lebih terang pada bulu perut. Habitatnya padang rumput atau alang-alang, hutan bekas tebangan, hingga persawahan. Bondol kepala pucat, ukuran tubuh sama kecilnya dengan yang lain. Warna muka dan kepala cenderung putih kecoklatan. Burung penetap dan aktivitas hariannya dilakukan dalam kelompok kecil. Makanannya biji-bijian terutama yang berada di pohon. Burung geraja Erasia, tubuhnya besar dan terdapat titik hitam pada bulu pipinya yang putih. Aktivitas harian dilakukan berpasangan atau koloni. Pakannya terdiri biji-biji rumput, semak, dan tanaman pertanian. Sarangnya sering diletakkan pada atap rumah atau bangunan. Perling kecil, bulu dominan hitam seperti gagak. Warna bulunya kecoklatan di bagian sayap dan tubuh bagian belakang, serta terdapat bercak-bercak coklat pada bagian dada dan perut. Pakannya buah-buahan kecil dan serangga kecil. Kerak kerbau, dekat dengan koloni kerbau, kombinasi dengan warna kuning yang mencolok pada paruh, iris mata, dan kakinya, serta warna putih pada ujung ekornya. Makanan utamanya serangga atau kutu kerbau, sehingga selalu menjadi contoh simbiosis mutualisme. Kepudang kuduk hitam, berwarna hitam, masih berwarna kecoklatan, dan tubuh bagian bawah putih dengan bercak putih. Suara khasnya lirih dan merdu. Pakanannya terdiri dari serangga, hewan kecil, dan buah-buahan, terutama buah beringin. Sri gunting wallacea, penampakannya mirip gagak, ciri khasnya ekornya yang bercabang seperti gunting yang terbuka. Aktivitas harian dilakukan soliter dan bersama pasangannya.
Mangsa kesukaannya serangga-serangga kecil, suka terbang pendek dengan melayang tanpa mengepakkan sayap. Kekep babi. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar dari keluarga pipit atau bondol, dan hanya terdiri 2 warna. Saat terbang terlihat seperti burung layang-layang, namun bentuknya segitiga, lebar dengan ekor persegi. Gagak kampung. Tidak memiliki warna lain selain hitam kecuali irisnya yang coklat. Suara yang khas, aktivitas selalu dilakukan soliter dan bersama-sama pasangannya, termasuk omnivore. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.